Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Saat ajal menjemput, Joko Tingkir. historyofcirebon.id, Minggu 29 September 2019. Kematian Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya dikisahkan dalam beberapa naskah sejarah, salah satunya Babat Tanah Jawi. Dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa kematian Joko Tingkir bermula dari kisah pemberontakan Sutawijaya Adipati Mataram. Pada saat Joko Tingkir menjadi Sultan Pajang, Mataram merupakan kadipaten bawahan Pajang. Akan tetapi Sutawijaya mencoba untuk memerdekakan diri dari Pajang. Hal inilah yang kemudian memantik perang Pajang melawan Mataram, yang pada akhirnya berdampak pada kematian Joko Tingkir. Pemberontakan Sutawijaya dilatar belakangi oleh sakit hati. Menurut pandangan Sutawijaya, kerabat dekatnya diperlakukan semena-mena oleh Joko Tingkir. Keponakan Sutawijaya dihukum mati oleh Joko Tingkir hanya karena mencintai putri Joko Tingkir. Sementara ayah dari keponakannya dihukum buang di tempat terpencil. Hal inilah yang membuat Sutawijaya memberontak. Sebab bagi Sutawijaya, kehormatan keluarga adalah segalanya. Tidak lama selepas Sutawijaya memproklamirkan pembangkangan terhadap Pajang, Joko Tingkir mengerahkan pasukan yang sangat banyak untuk menghukum Mataram. Secara hitung-hitungan jelas Mataram bukan lawan sebanding bagi Pajang. Mataram pada waktu itu hanya kadipaten kecil yang hanya memiliki beberapa ribu tentara terlatih saja. Pada saat menyerbu Mataram, pasukan Pajang bermarkas di Prambanan. Komposisi pasukan terbilang lengkap. Ada pasukan pemanah, pasukan berkuda, bahkan pasukan bergajah. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, mencapai 10.000 pasukan lebih. Perang antara Mataram dan Pajang kemudian meletus dengan hebat. Akan tetapi pada saat itu rupanya keadaan tidak berpihak pada Pajang. Sebab Gunung Merapi meletus. Semburan abu vulkanik dan hawa panas Gunung Merapi rupanya menyambar sebagian pasukan Pajang yang bermarkas di Prambanan. Akibatnya barisan tentara Pajang tercerai-berai. Sementara di sisi lain, pasukan Mataram yang mengetahui lawannya tercerai-berai terus melakukan serangan-serangan mematikan, sehingga membuat repot barisan pasukan Pajang. Menghindari kekalahan telak, Joko Tingkir akhirnya menarik mundur sisa-sisa pasukannya meninggalkan Mataram. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Tembayat, namun tak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat bahwa ajalnya segera tiba. Hadiwijaya melanjutkan perjalanan pulang. Akan tetapi di tengah perjalanan ia terjatuh dari punggung gajah tunggangannya sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampainya di Pajang, sakit Joko Tingkir semakin parah. Pada tahun 1582, Joko Tingkir akhirnya wafat. Sebelum wafat, Sultan Hadiwijaya menyampaikan pesan terakhirnya kepada anak-anaknya. Diharapkan supaya anak-anaknya tidak memperebutkan kekuasaan. Juga jangan ada pertentangan antara Pajang dengan Mataram. Biarlah Pajang dan Mataram hidup sendiri-sendiri. Mereka juga harus hidup rukun satu dengan lainnya. Sultan Hadiwijaya kembali kepada Sang Pencipta. Beliau wafat saat Merapi masih melontarkan abu dan lahar panasnya.
Pangeran Benowo, Panembahan Senopati, dan Ki Juru Martani sangat bersedih dalam merawat jenazah Sultan Pajang. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Desa Butuh. Tetapi sejak itu juga pusaka kesayangan keris Kyai Sengkelat juga menghilang dari kehidupan manusia. Moksa masuk ke alam gaib bersama dengan fisik kerisnya. Yang masih ada hanyalah keris-keris Sengkelat tiruan atau turunannya saja. Demikian sekilas kisah saat ajal menjemput Joko Tingkir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.